Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul penyimpangan di tengah wabah. Anggota kelompok itu yang pertama saya sendiri dari Syahata Tasik dengan NIM 2010421 Yang kedua Risma Tirena dengan NIM 2010421 Yang ketiga yaitu Andi Haswan dengan NIM 2010421 Dan yang keempat yaitu Ruben Randa dengan NIM 212022100003. Langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Rismawati Rena. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan membacakan materi tentang penyimpanan di tengah wabah COVID-19 yang meningkat. Yang pertama, beberapa kalangan publik figur yang memilih berlibur ke luar negeri di tengah COVID-19 yang meningkat. Pada awal tahun 2020 lalu, merupakan awal mula wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Yang tidak disangkanya adalah hanya dalam tempo kurang dari 1 tahun, virus tersebut telah membawa dampak global yang luar biasa. Bukan hanya membawa pengaruh pada pola hidup kita, namun juga telah membawa korban jiwa yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah sangat memperketat pengawasan dan prokes terhadap masyarakat. Akan tetapi, di akhir tahun 2021, saat COVID-19 semakin meningkat, beberapa kalangan artis malah memilih untuk berlibur ke luar negeri dengan alasan tuntutan pekerjaan. Akan tetapi, di akhir tahun 2021, saat COVID-19 semakin meningkat, beberapa kalangan artis malah memilih untuk berlibur ke luar negeri dengan alasan tuntutan pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak artis yang terpapar oleh COVID-19 dan beberapa artis yang kabur pada saat sedang karantina, pergi party bersama temannya. Contoh studi kasus, artis yang bernama Rachel Pena kabur dari karantina usai dari luar negeri, yakni Amerika Serikat, dengan membayar 40 juta rupiah kepada petugas keamanan hotel. Baik, demikianlah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah materi yang telah dibacakan oleh Saudari Rismawati Rena. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, makasih atas kesempatannya. Saya Andi Haswan ingin bertanya mengenai studi kasus tadi. Apa yang menjadi tindakan pemerintah soal isu yang sedang terjadi? Contohnya kayak isu yang tadi. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai itu? Baik, itulah pertanyaan dari Saudara Andi Haswan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Haswan. Tanggapan pemerintah mengenai tindakan perilaku tersebut, yaitu pemerintah memberikan sanksi berupa 4 bulan di penjara begitu, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh artis tersebut.
Terima kasih atas jawabannya. Apakah tindakan itu memang benar dilakukan oleh pemerintah atau cuman hanya sebagai omong belakang yang dilakukan? Karena nyatanya artis tersebut tidak ditahan. Mungkin saudara Ruben bisa menjawab. Ya, kenapa Kak? Apakah yang dijelaskan tadi mengenai dia akan ditahan, apakah itu memang dilakukan atau cuman omong belakang yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang ada tindakan yang dilakukan? Oke, dari materi yang telah dibahas tadi dan terdapat contoh kasus, yakni sebuah artis yang telah berlibur ke luar negeri, lalu dia tidak menjalankan kewajibannya, yaitu karantina, dan malah kabur dari karantina tersebut dan pergi berpesta dengan temannya. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian mengenai kasus tersebut? Kalau menurut saya, itu adalah sebuah tindakan yang salah karena merugikan banyak orang. Dan kalau saya, apa yang menjadi tindakan dari pemerintah mengenai hal tersebut? Apakah ada tindakan yang dilakukan atau cuman omong belakang yang dilakukan? Sudah pasti pemerintah melakukan sebuah tindakan, yakni melakukan sebuah sidang dan mendatangkan artis tersebut ke pengadilan. Apakah ada Apa sidang tersebut yang dilakukan? Apakah mempunyai hasil? Itu tadi kan menurutku saya lakukan artis tersebut salah karena dengan begitu dia merugikan banyak orang. Tetapi kalau menurut saya itu tidak merugikan banyak orang karena dia sudah melakukan karantina dan sudah melakukan tes mengenai hal tersebut dan dia juga sudah divaksin. Oke, mengenai hal itu, tapi dia tetap disalahkan. Kenapa? Karena dia tidak menyelesaikan proses karantina tersebut. Dia malah kabur dan membayar pihak keamanan di hotel itu. Dan merugikan banyak orang itu, di mana dia adalah seorang public figure. Jadi dia itu menjadi contoh oleh banyak orang. Mengenai hal tersebut, dia memang dia memang mengaku salah, tapi dia mempunyai alasan kenapa dia bisa kabur dari karantina. Karena dia mempunyai seorang anak dan dia di dalam. Tapi Kalau menurut alasan informasi, maaf, dia kabur dari karantina karena merasa bosan. dan Ya dia memang kabur dia malah pergi berpesta dengan teman-temannya. Kalau masalah anaknya, ada bapaknya yang jaga atau keluarga yang lainnya, masih ada keluarga lainnya untuk menjaga anaknya.
Iya, dan waktu liburan Coba di kenapa mana Anda mendapatkan info mengenai pas artis tersebut kabur dari karantina dia langsung pergi pesta. Dapat dilihat di postingan-postingan dari teman artis tersebut. Kalau mengenai hal Seandainya tersebut mungkin itu cuman hoax atau sebuah foto lama yang dipakai karena pas setelah artis tersebut kabur dari karantina dia memang mengaku salah dan sudah dituntut sudah melakukan sidang dan dia sudah melakukan pembayaran denda. dari mana saudari Andi Hasan mengatakan bahwa itu adalah foto lama, sementara artis tersebut sudah mengakui sendiri di pengadilan bahwa dia benar-benar kabur dari karantina tersebut. Otomatis foto yang beredar itu memang benar kenyataan adanya. Info yang saya dapat juga mengenai hal tersebut itu merupakan hoax dan itu foto lama yang diupload kembali. Bisa diulang? Wawan, bisa diulang? Mengenai hal tersebut tadi, mengenai info yang saya dapat juga mengenai apa yang Anda katakan tadi, itu merupakan hoax dan itu tidak betul yang dilakukan oleh artis tersebut. Dia sudah mengakui kesalahannya setelah kabur dari karantina karena dia merasa bosan dan ada anak yang ingin dia rawat. Tapi kalau mengenai foto yang dia berpesta itu tidak betul menurut info yang saya dapat. Tapi menurut info yang saya dapatkan juga bahwa artis tersebut kabur dan pergi berpesta dengan teman-temannya. Lalu alasan bahwa artis tersebut kabur karena ingin merawat anaknya. Dengan begitu dia juga ingin anaknya itu tertular dengan COVID karena dengan tidak sengaja itu dia menularkan COVID ke anaknya karena dia saja belum selesai karantina, belum selesai prosesnya, belum belum tes kembali apakah dia positif atau negatif dan dia kabur. Kalau mengenai Bisa saja itu membahayakan semua orang-orang yang berada di rumahnya. Kalau mengenai hal tersebut, apakah ada berita yang ditayangkan kembali mengenai setelah artis tersebut kabur? Apakah ada berita yang membahas soal apakah keluarga yang ini artis tersebut positif COVID-19 atau tidak? Untuk mengenai berita memang tidak ada dan artis tersebut harus bersyukur karena keluarganya tidak terpapar oleh COVID. Tapi apa yang dia lakukan itu salah. Itu melanggar prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, mengenai hal tersebut dia sudah mengakui kesalahannya. Tetapi dia sudah mengakui kesalahannya apa yang dia lakukan. Dan pemerintah juga sudah menindaklanjuti soal kasus tersebut dan dengan memberikan denda kepada artis tersebut.
Oke, artis tersebut memang sudah mengakui kesalahannya. Apakah artis tersebut sudah menjalankan apa? Sudah menjalankan hukumannya yang diberikan oleh pemerintah? Kita lihat saja ada info kalau artis tersebut mendapat hukuman itu penjara selama 4 bulan. Tapi kita lihat dia itu dia itu berada di luar rumah. Dia ada di rumahnya, sana kemari. Kalau kalau soal itu mungkin polisi yang pihak berwenang sudah menindaklanjuti mengenai hal tersebut. Tidak mungkin pihak kepolisian bisa melepaskan tersebut kalau memang dia positif COVID. Pasti ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Satgas atau kepolisian. Tetapi kepolisian sudah memberikan sanksi kepada artis tersebut dengan denda. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya artis tersebut tidak positif COVID-19 dan sudah sembuh dan tidak negatif. Tapi menurut saya, meskipun artis tersebut tidak terpapar oleh corona, tapi dia harus bertanggung jawab untuk menjalankan proses hukum yang harus dijalankan. Bagaimana dia adalah sosok seorang public figure, di mana dia menjadi contoh kalangan masyarakat banyak. Kalau soal itu, dia sudah melakukan yang namanya tindak lanjut dari kepolisian dengan melakukan sidang. Sidang yang dilakukan menghasilkan tindak pidana yang bisa menjerat 4 bulan. Tetapi kepolisian juga mempunyai penilaian mengenai hal tersebut dengan hanya memberikan denda. Ya, menurut saya, sebagai seorang public figure, harusnya dia bisa memberikan contoh yang baik kepada orang banyak dengan menaati peraturan pemerintah untuk kebaikan bersama. Begini, kalau misalkan dia membayar denda, berarti dia itu memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat, di mana kan seharusnya dia itu dipenjara, menjalankan hukumannya. Dengan dia membayar, berarti dia bebas. Nah, di situ masyarakat luas dapat menilai bahwa hukum itu bisa dibayar. Jadi bisa saja dari situ masyarakat bisa mengambil sebuah keputusan bahwa saya juga akan melakukan sebuah hal-hal yang negatif begitu, karena ada uangku, saya memiliki uang yang cukup untuk membayar. Kalau soal yang Anda katakan tadi itu memang benar, tapi tidak menutup kemungkinan kepolisian juga mempunyai penilaian mengenai apa tersebut. Mengenai info yang saya dapat, kepolisian mempunyai penilaian mengenai tutur kata atau kesopanan yang dilakukan artis tersebut, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan mengenai kesalahan yang telah dia lakukan dengan hanya memberikan denda kepada artis tersebut. Kesopanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk
tindak perilakunya yang baik saat mendapat interogasi atau pertanyaan. Lantas apakah kabur dari karantina itu merupakan kesopanan? Bisa diulang? Lantas apakah ketika artis tersebut kabur dari karantina itu bisa dikatakan sopan? Kan tadi dia sudah mengakui kesalahannya apa yang dia lakukan. Itu merupakan suatu tindakan yang bagus karena dia mengakui kesalahannya. Dia pun melakukan kesalahannya karena ketahuan. Apakah kalau tidak ketahuan, artis tersebut akan mengaku kesalahannya? Kan kebanyakan Tidak. kebanyakan pun dia sudah ketahuan, tapi dia pasti mempunyai pembelaan dalam hal dia tidak mengakui kesalahan tersebut. Tapi berbeda dengan artis ini, dia mengakui kesalahannya. Itu suatu Dia tindakan memang mengakui kesalahannya setelah ketahuan. mengenai tindakan sopan atau tidaknya artis tersebut, itu bisa dikatakan sopan karena dia sudah mengakui kesalahannya walaupun didapat tidak langsung mengakui kesalahannya, tapi itu sebuah tindakan yang baik menurut saya. Kalau menurut saya itu bukan sebuah tindakan yang sopan, di mana dia kabur saat melakukan proses karantina. Itu merupakan perbuatan yang tidak sopan, di mana dia kabur tanpa menyelesaikan proses karantina yang harus semestinya dilakukan dan membayar kepada pihak keamanan dari hotel itu sendiri. Dari mana bisa dikatakan didapat norma kesopanan dari perilaku artis tersebut. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin yang Anda katakan memang betul, tapi menurut saya itu termasuk dari tindakan yang sudah baik dilakukan karena sudah mengakui kesalahannya. Dan mengenai diskusi kita pada kesempatan ini mungkin sampai di sini saja. Karena pasti dari diskusi kita ini memiliki timbal balik atau output yang dapat didapatkan. Oke, jadi bagaimana pendapat Anda mengenai perilaku artis tersebut? Apakah benar atau salah? Kalau menurut saya sendiri itu dari sudut pandang saya itu memang salah apa yang dilakukan, tapi mungkin dari beberapa pertimbangan itu juga termasuk suatu hal yang bisa dikatakan bisa dikatakan baik. Kalau menurut saya itu adalah sebuah tindakan yang salah karena dia melanggar peraturan pemerintah yang telah dibuat dengan kabur dari karantina, dan itu merupakan contoh yang tidak baik untuk masyarakat karena bisa saja masyarakat mengambil contoh dari artis tersebut. Jika ingin pergi ke luar negeri, dia tidak mau karantina dan membayar petugas keamanan begitu. Menurut saya itu contoh yang salah. Saya setuju dengan pendapat saudari Rismawati Rena mengenai perilaku artis tersebut, di mana tidak ada perilaku dari artis tersebut yang dibenarkan mengenai tentang
kaburnya dia dari karantina tersebut. Jadi mungkin sekian diskusi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.